Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, peluang dan dampak terhadap sektor pertanian. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Hanawiyah, NPM 19 14 13 1055, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tugas ini dibuat sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu pertanian dengan dosen pengampu Dr. Maya Riantini SPMSI. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peluang dan dampak COVID-19 terhadap sektor pertanian, hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu tentang COVID-19. Akhir-akhir ini, dunia tengah digemparkan oleh sebuah pandemi virus yang dikenal dengan istilah COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Meski tergolong dalam satu keluarga besar virus, namun berbeda jenis virus dan penyebarannya lebih luas dan cepat dibanding virus SARS. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19 yang kurang dari 5%. COVID-19 merupakan virus yang dapat menginfeksi saluran pernapasan. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan, termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. COVID-19 dapat ditularkan melalui tetesan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi virus corona batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan beberapa protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 seperti menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman satu sama lain, dan stay home dengan mengurangi kegiatan di luar rumah. Akibatnya, kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakukan di luar rumah pun kita harus lakukan di dalam rumah, seperti kegiatan belajar mengajar, bekerja, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui tentang COVID-19, selanjutnya yang kita akan bahas yaitu tentang dampak COVID-19 terkait dengan sektor pertanian. Negara Indonesia ialah negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Adanya wabah COVID-19 telah memberikan guncangan di berbagai sektor, tidak terkecuali dengan sektor pertanian. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan terkait dengan sektor pertanian. Dampak tersebut diantaranya: pertama, yaitu terganggunya stabilitas harga pasar. Adanya kebijakan terkait dengan COVID-19 seperti physical distancing dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar menyebabkan pergerakan masyarakat menjadi terhambat. Hal ini berdampak terhadap harga-harga hasil komoditas pertanian menjadi tidak menentu. Ada beberapa komoditas pertanian yang mengalami kenaikan harga, tetapi ada juga yang mengalami penurunan harga. Untuk kenaikan harga contohnya seperti bawang putih, dan untuk penurunan harga contohnya seperti cabai dan produk hasil peternakan seperti daging ayam dan juga telur. Kedua, yaitu rantai pasokan pangan melambat dan kekurangan. Adanya pembatasan pergerakan di tengah pandemi COVID-19 mengakibatkan produk-produk pangan yang seharusnya dapat didistribusikan ke berbagai daerah menjadi terhambat, sehingga mengakibatkan kekurangan produk pangan di beberapa daerah. Yang ketiga, yaitu menyebabkan kerugian pada petani. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan produk-produk hasil pertanian tidak dapat dipasarkan. Bahkan produk yang biasanya diekspor ke luar negeri pun tidak dapat dilakukan. Contohnya seperti buah-buahan dan hasil-hasil laut. Dampaknya, penerimaan petani pun semakin menurun, sehingga petani banyak yang mengalami kerugian. Yang keempat yaitu penyerapan tenaga kerja, hasil produksi, dan pendapatan rumah tangga petani menunjukkan kecenderungan yang bersifat negatif, seiring dengan pembatasan pergerakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan kajian sejumlah peneliti IPB University soal dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi pangan, tim peneliti yakni Widi Astuti, Ardiki Indrawan, Syarifah Amalia, dan Heti Mulyati menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium Recursive Dynamic. Mereka menyampaikan 4 skenario, yaitu skenario berat, sangat berat dengan dampak pesimistis dari pemberian stimulus ekonomi, dan sangat berat dengan dampak optimistis dari pemberian stimulus ekonomi.
Hasil simulasi mengungkapkan adanya guncangan di sisi penawaran dan permintaan yang mencakup sektor pertanian, manufaktur dan jasa, stimulus jaringan pengaman sosial, resiko iklim ekstrim, dan fenomena ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Lebih jauh, hasil simulasi menunjukkan potensi penurunan ekonomi yang cukup berat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kebijakan memprioritaskan logistik bahan pangan sangat mendesak selain jaminan ketersediaan input pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian. Penelitian menyebutkan hasil produksi padi bisa negatif 4,92 sampai 10,4% akibat pandemi COVID-19 dalam skenario tanpa stimulus. Apabila ada stimulus, hasil produksi dapat bertahan di posisi negatif 2,84% hingga negatif 2,86%. Dari sisi sumber daya manusia yang berorientasi pada komoditas padi, penurunan penyerapan tenaga kerja dapat mencapai 7,89 sampai 17,78% tanpa stimulus. Sebaliknya, kehadiran stimulus dapat menumbuhkan penyerapan tenaga kerja 3,05 sampai 7,75%. Stimulus di pedesaan. Stimulus juga berpengaruh pada aspek pendapatan rumah tangga buruh tani dan pengusaha pertanian di pedesaan. Tanpa stimulus, pendapatan rumah tangga kelompok masyarakat itu bisa turun 5,67 sampai 10,55%. Dengan stimulus yang tepat, penurunan pendapatan maksimal 3,9%. Bahkan bisa tumbuh 0,63%. Dalam riset itu, tim peneliti menyebutkan stimulus ekonomi di pedesaan sangat krusial untuk menyelamatkan sektor pertanian, khususnya pangan. Stimulus ekonomi dari pemerintah bisa berupa bantuan sosial yang ditujukan khusus bagi masyarakat di pedesaan. Selain berperan dalam memenuhi kebutuhan akhir rumah tangga, sektor pangan juga menjadi masukan atau input atau hulu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang bergerak di bidang makanan olahan. Kebijakan memprioritaskan logistik bahan pangan dinilai sangat mendesak selain jaminan ketersediaan input pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan sarana pertanian. Yang kelima yaitu kerusakan sumber daya pangan. Adanya pembatasan pergerakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 mengakibatkan distribusi pasokan pangan menjadi terhambat. Alhasil, banyak sekali sumber daya pangan yang mengalami kerusakan. Contohnya seperti sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan rentan akan bakteri dan virus, sehingga mengakibatkan sayuran dan buah-buahan menjadi mudah untuk rusak. Selanjutnya yaitu peluang COVID-19 terkait dengan sektor pertanian. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi mandek, terutama di sektor pertanian. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengembangkan ide serta kreativitas untuk mengatasi dampak buruk dari COVID-19. Yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial. Adanya protokol terkait pencegahan COVID-19 untuk menjaga jarak aman satu sama lain, sehingga mengakibatkan pembatasan pergerakan pada masyarakat. Walau demikian, kita masih bisa menggunakan media sosial untuk melakukan proses pemasaran terhadap produk pertanian. Dengan demikian, kita dapat menjual produk pertanian tanpa harus melakukan kontak fisik dengan orang tersebut. Yang kedua yaitu mengolah komoditas hasil pertanian. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, mengolah komoditas hasil pertanian adalah hal yang sangat efektif. Hal ini dikarenakan komoditas pertanian cenderung tidak tahan lama dan mudah rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengolahan. Adanya proses pengolahan membuat produk menjadi tahan lama. Selain itu, dapat memberikan keuntungan nilai tambah, sehingga keuntungan yang kita peroleh menjadi lebih besar.